Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Iman Muslim dari prodi atau jurusan Teknik Elektro, S1 Teknik Elektro, Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di sini saya akan mereview virtual lab. Ada apa saja di virtual lab ini ya. Untuk tampilan awal seperti ini ya. Ini ada rumah atau home ya, kita bisa pilih home, mitra, kontak. Untuk kontak si ini ya, megang virtual lab. Untuk ini bisa untuk mencari apa aja yang ada di lab atau di virtual lab ini. Ini ada kata pengantar, ada daftar eksperimen. Oke, langsung saja kita ke daftar eksperimen. Mohon maaf ya teman-teman, semuanya sinyal wifi-nya rada lemot. Ini kita tadi udah klik ya daftarnya. Ini eksperimen, ada ini semua nih, daftar eksperimen dari lab virtual lab ini ya, atau di teknik elektro virtual lab. Itu munculnya ini ada karakteristik atau karakterisasi dari sensor suhu RTD, mensimulasikan kinerja biosensor. Poin ketiga, pengukuran level dalam tangki menggunakan probe level tipe kapasitif. Cirikan atau ciri-ciri dari LVDT. Rancangan plat lubang untuk aplikasi tipikal. Untuk yang selanjutnya, simulasi kinerja sensor kimia, ciri sensor pengukuran regangan, karakteristik sensor suhu atau termokopel. Oke, jadi setiap dari daftar eksperimen yang dimunculkan di virtual lab ini, saat kita klik pada poin ini, maka dia akan menunjukkan suatu penjabaran. Ditunggu terlebih dahulu, sabar ya. Ini ya, ini kalau kita klik poin-poinnya, maka akan keluar materi dari poin yang kita klik. Kita langsung terjemah, nah, pakai bahasa Inggris diterjemahkan. Tak terjemahkan. Nah, ini ya terjemahannya. Jadi di karakteristik sensor suhu atau RTD itu, kalau kita klik akan masuk persyaratan. Yang pertama, nah ini sebelum melakukan praktek ini seorang harus menguasai ini dulu. Jadi persyaratan sebelum kita melakukan praktikum ini, kita harus diajari dulu nih. Kita harus tahu pengetahuan pengukuran suhu, berbagai suatu pengukuran suhu dan konvensi dari suatu ke satu lainnya, pengetahuan tentang berbagai metode pengukuran suhu, arti istilah seperti proses lag, koefisien positif suhu dan positif negatif, suhu negatif, virtual dan lain-lain. Yang kelima itu kita harus mengetahui tentang transducer aktif dan pasif.
Nah, itu kalau kita klik tadi ya, atau dari karakteristik sensor suhu atau RTD. Nah, setelah itu kita ada nih penjelasan suhu ya, penjelasan suhu secara singkat, dan ada contoh-contohnya juga ini. Terus resistansi dari listrik ini dijelaskan atau dijabarkan. Ini cukup bagus, cukup simpel, dan bisa membuat kita menjadi lebih paham ya, tidak malas membaca karena banyak tulisan. Ini juga terdapat rumus dari resistansi. Nah, satuan hambatan resistansi adalah ohm, satunya. Nah, ini dari cara. Selanjutnya ada poin yang selanjutnya, ada pengukuran suhu menggunakan RTD. Nah, di sini kita diajari nih step by step bagaimana cara mengukur suhu menggunakan RTD. Ini salah satu contoh sensor yang paling linear stabil. Itu penjelasannya dari RTD itu sendiri. Ini resistansinya, di mana R adalah resistansi logam, P adalah resistansi logam, I adalah panjang logam, dan A adalah luas penampang. Nah, ini seperti gambar ini ya. A, luas penampangnya, panjang logam, resistensi temperatur dektor RTD ya. RTD sini sesuai dengan namanya merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dengan cara mengkolerasikan resistansi dengan suhu. Nah, ini penjelasannya, serta ini ciri-ciri dari RTD itu sendiri, biar kita tidak sesuka hati kita, atau kita bisa mempelajari bagaimana sifat dari RTD ini. Jadi kita tidak salah menggunakan, itulah bahan RTD yang umum digunakan. Nah, ini ada platinum paling populer dan akurat, nikel, tembaga, balko itu jarang, tungsten jarang. Ini ada penghitung, terus ada penghitungan suhu juga ya. RTD dibuat dari logam yang resistensinya meningkat seiring suhu. Jadi resistensi akan semakin gede kalau suhunya naik. Dalam kisaran suhu terbatas, ketahanan meningkat secara linear dengan suhu. Ini rumusnya, RT sama dengan 0 plus A kurung titik 0 kurung, di mana RT resistensi pada temperatur T, RO resistensi pada temperatur referensi umumnya 0 derajat Celcius, A konvensional temperatur resistensi 0 derajat Celcius min 1. Ini ya contohnya 0 sampai 400. Setelah itu sini juga secara teoris, ini contoh soal ya. Logam manajemen tinggi dan kemampuan menahan erosi. Teherosis platinum pilih untuk sebagai besar aplikasi karakteristik yang diinginkan. Oleh itu stabilitas kimiawi kita diandalan ini sifat yang dapat dilakukan. Penyelesaikan persamaan satu untuk A, ini rumusannya ya, bisa dibaca. Di mana T contohnya. Nah, ini contohnya, hubungan antara tahanan dan suhu RTD dapat diberikan dengan persamaan kalender Van Dus dan diberikan oleh ini ya, materi RTD, kriteria pemilihan metode, kelenturan untuk membentuk kabel kecil, hubungan linear resistansi dan suhu, pengeluaran dan stabilitas, korosi, daya rendah, ketersediaan mudah. Ya, yang selanjutnya adalah spesifikasi kinerja dari RTD.
Yang pertama adalah koefisien suhu. Ini adalah perubahan resistensi material per derajat perubahan suhu ya. Jadi per derajatnya itu naik derajat dari RTD, berarti itu bagus. Terus akurasinya, terus stabilitas dan dapat dipertukarkan. Yang kelima adalah waktu respon. Jadi respon itu harus cepat. Itu berarti normal. Itu faktor yang mempengaruhi respon. Dari sensor FTD itu adalah thermal lag, panjang peredangan, kecepatan aliran, fluida proses, transiensi fluida proses, batas atau lapisan fluida pada permukaan penginderaan, pengaruh dari dinding atau bencana, faktor lingkungan. Terus yang keenam, shiftnya adalah resistansi isolasi, dan yang ketujuh adalah pemanasan sendiri yang dia lakukan oleh RTD itu. Oke, setelah kita tadi ini ya membaca atau mengetahui apa itu RTD, rumusnya apa, keunggulannya apa, kelemahannya apa, bahan-bahan yang dibuat untuk membuat RTD. Nah, di sini kita mau kita review ya. Ini di sini juga ada tes dari materi ini ya, materi karakteristik atau karakterisasi dari sensor suhu RTD. Kita buka aja, ada nih ya tesnya. Kemudian kita kembali ya dulu. Kemudian kita akan ke ini teori ya, teori. Mohon bersabar karena sinyalnya atau terhalang sinyal, jadi reviewnya lama. Ini teorinya ya, kita translate dulu. Teorinya ya tadi ya yang udah kita baca, terus kita ke simulasi. Coba kita simulasikan seperti tadi yang udah kita baca di teori itu atau kita pahami di teori itu ya. Kita dengan cara kita klik, tunggu dulu masih loading. Oke, nggak ada apa-apa, kita klik simulasi RTD. Ya, lama sekali. Akhirnya muncul juga ini, walaupun belum sempurna. Ini RTD ya, tadi ini sensor RTD-nya. Coba kita select materialnya. Kita coba pakai yang platinum. Selectnya berapa? 100 coba ya, 100. Terus kita get temperatur. Nah, minus 400 ya. Jadi semakin ini apa nih, enter output. Measure temperatur. Belum begitu paham ya untuk ya inilah kayak gini untuk, jadi ntar kita masukin materialnya apa, ntar ini ketahuannya berapa, enter output error value. Coba kita masukkan ini ya, angka yang ada di 7762 nya.
enter, coba atau kita sumbit. Nggak jadi ya. Ya mungkin kalau yang bisa lebih tahu boleh diajarin ya, karena saya juga belum tahu ini bagaimana cara menggunakannya ini. Oke, ini simulasinya saya cukupkan aja. Terus itu lanjut kita review, kita lihat, terjemahkan dahulu ke prosedur. Nah, prosedurnya juga di sini. Kita coba lihat prosedurnya. Ini prosedurnya ya. Kita artikan, kita terjemahkan. Nah, ini ada karakteristik status RTD, prosedur langkah demi langkahnya, ini prosedurnya untuk penelitian ya. Karakteristik dinamis dan lain-lainnya. Oke, lanjut ke audio video. Ya, terlalu lama ya. Ini nggak tahu ya audio videonya akan memunculkan apa. Ya, kelihatan. Mulai nampak. Kita tunggu aja akan menampilkan apa. Ternyata kita play. Oh, ternyata di sini adalah cara penggunaan tadi yang simulasi yang ada di sini. Ini adalah tutorialnya, ada video ini ya. Oke, jadi kita besok belajar dari video ini baru kita bersimulasi. Ini setelah tadi kita coba untuk membuka video atau audionya lama. Ya, ini kita lanjut aja ke ini, ada post testnya. Ini post testnya ya. Kita coba terjemahkan. Nah, ini ada post test. Kita tinjau pertanyaan, coba kita lihat. Tinjau pertanyaan, ada apa aja di tinjau pertanyaan ini. Lihat review quiz atau tinjau pertanyaan. Ya, ini wifi-nya atau jaringannya masih lemot ya. Tolonglah, jadi mohon maaf kalau saya reviewnya lama karena menunggu loadingnya ini. Nah, ini tinjau pertanyaan, isinya ada apa saja sumber kesalahan dalam pengukuran LTD dan lain-lain. Terus kita lihat ada referensi. Referensinya di mana aja. Nah, ini referensinya ya. Ya, referensi baca-baca bisa diklik saja. Terus itu kita lihat ke foto galeri. Ada apa di foto galeri di sini? Bikin penasaran. Oh, ini adalah foto RTD. RTD tipe RTD. Oh, tipe-tipe dari RTD. Oh ya, ini ada proses pembuatan
rangkaiannya. Oke, mungkin sekian review virtual lab teknik elektro sensor lab ya. Ini ada kata-kata atau salah kata ucapan dan mohon maaf sekali karena saya reviewnya lama gara-gara sinyal atau jaringannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.